Kalau yang buat diri saya ini gimana Mas Roy? Kan Susuknya kadang-kadang kerasa sakit juga Mas. Tapi saya lihat jujur, ini bukannya gara-gara guna-guna juga sebenarnya kamu salahin. Saya ngerasa ini medis juga loh. Ada unsur medis di dalamnya. Jadi memang ada yang sakit secara kesehatan. Kalau kamu diemin aja Mbak Ivon, diemin. Aku nggak tahu sampai bengkak atau apa deh. Karena ini medis beneran. Cuman kan anehnya kok rematik biasa kok sampai sakitnya itu sampai ke jantung. Setiap apalagi kalau misalkan saya ke warung itu langsung Mas Roy. Langsung apa? Langsung interaksi dalam artian sayanya itu badan tuh langsung nggak enak. Tiap mau berangkat usaha. Ada pengaruh dengan susuk yang dipakai nggak, Roy? Ada pengaruh dari susuk yang dipakai nggak? Roy? Ada. Ada. Oke. Pasangnya di mana ya, Mbak? Saya seluruh badan. Oke. Berbentuk Berlian. berlian, ditanam. Iya. Gosok-gosok terus hilang gitu. Iya. Berliannya itu masuk ke dalam sel kulit paling luar kan sebenarnya. Belum pernah dilepasin ya? Dulu udah, ya kan. Saya minta lepas semua. Kata orang pinternya itu nggak bisa semua karena takutnya saya nggak kuat gitu. Makanya saya juga datang ke sini. Saya pengen. Lepas susuk Iya, juga? betul. Gimana cara ngelepasnya, Roy? Oke, baiklah. Saya minta madu dan serbuk kopi. Kamu, Ivon, punya PR. Ini dikembalikan ke Yang punya ya. yang punya ataupun dilarung ke laut. Gitu ya. Nggak, sayang ya masakannya nggak dibawa ya. Karena kalau misalnya masakannya dibawa, kita acak-acak, kita lihat gitu. Barang buktinya kita lihat. Mungkin apa Ada masalahnya capcay di mana atau gitu apa ya. Nanti kau lihat apakah ada sesuatu di dalamnya. Itu masak sendiri biasanya, Mbak? Iya, Nggak bawa sama sekali? enggak. Hari ini tapi udah seminggu nggak buka ya? Iya, saya tutup dulu. Kenapa sih seminggu nggak buka? Ya sekarang gini Mas Roy, ya kan. Nasi dari rumah mateng, ya kan. Sampai warung itu Busuk. basi. Ayam pun kayak begitu. Ayam baru saya rebus, ya kan, sampai ke warung itu basi. Ya otomatis kan Mas, itu semua butuh modal lagi. Kok bisa gitu Jadi ya, Roy? lebih baik saya tutup dulu gitu kan, karena saya udah nggak ada modal. Nasi baru dimasak? Iya, sampai ke warung basi? itu rumah sama warung itu nggak selang berjam-jam, cuma 10 menit saya nyampe. Sampai warung selang 10 menit lah kita nasi ditaruh di warung udah basi. Ayam juga? Ayam juga Busuk? sama. Jadi bau busuk. Semua dagangan saya bau busuk. Ini ada yang ngirim ya, Roy? Ada yang ngirim, tapi saya nggak mau saya nggak mau tetap ini ada yang kirim ya, pasti ada yang kirim. Tapi Ivon, saya kan pengen kita tukar pikiran ya, mohon maaf sekali. Mbak Ivon, kamu kan di restoran, ada dong makanan nasi sisa-sisa kadang kan. Ada. Saya pengen kamu ngelakuin PR kamu di jalanan, bukan di pantai. Karena nggak matching. Jadi di jalanan banyak pemulung, banyak orang yang butuh makan dan tidur di jalan, tolong kasihin mereka makanan. Itu yang akan ngebuat backup jadi nggak terlalu parah gitu loh. Oh, untuk melawan yang mengkanternya gitu ya? Iya, kita lawan dengan cinta kasih gitu loh. Kita tetap masakin, adalah seminggu sekali bagi-bagi makanan di jalan gitu. Jangan yang busuk tapi. Jangan yang busuk tapi Yang bisa bener-bener yang bersih, yang lagi fresh, layak makan ya. Layak makan, ada nasinya, ada ikannya, ada apanya gitu. Cobain deh, kamu lakuin itu selama 2 bulan. Saya yakin usaha dan rezeki kamu pasti naik. Karena apa yang ditabur itu akan nanti kamu tuai. Itu bisa melindungi Mbak Ivon juga dari kalaupun ada kiriman-kiriman itu ya? Betul sekali. Kalau ada kiriman santet, kalau ngelakuin banyak sosial di jalanan nih, bener-bener di jalanan abis-abisan.
kasih makan gitu dong, itu bakalan gak kena santet Ivonnya. Sebelum terlambat sih Mbak. Iya. Iya Mas Roy, saya akan coba. Coba ya. Iya. Not I don't want. Jangan coba. Saya Jangan iya. coba gitu, tapi Saya pasti coba. Oke. Itu sih yang bisa saya lakukan. sudah ada madu sama kopi. Terima Sama kasih. airnya buat itu. Oh iya, sorry, kuasnya juga lupa. Kuas. Kuas bersih. Maaf ya. Yang belum copot yang di bagian mana? Saya kurang tahu ya Mas. Soalnya lagi pas kemarin itu, pokoknya udah katanya sih udah semua gitu. Cuman kalau kata saya sih belum keluar semua gitu. Oh, Tuh. kelihatan bendanya beneran ada. Kemarin keluar. ada. Ibu, tapi saya mau nanya deh, ini waktu pertama kali ngirim santet tuh apa sih alasannya Bu? Karena saya sakit hati. Sakit hati karena persaingan bisnis, persaingan dagang atau gimana? Saya dulu kan kerja Mas, Mm-mm. kan? Saya tuh dilengser dengan gitu aja. Sakit hati. Ya, Jadi ngirim santetnya ke orang yang ke bos bosnya? saya. Hah? Iya, ke bos saya. Dia sekarang kondisinya gimana? Saya bukan kirim santet ya, tapi saya cuman bikin bangkrut dia aja. Dia sekarang bangkrut. Bangkrut. Dan sekarang Mbak Ivon kondisi keuangannya, dagangannya juga Sama, saya pun mengalami kayak begitu. Makanya saya udah nggak mau kayak gitu-gitu lagi gitu kan, karena saya pun mendapat ganjarannya. Iya. Tapi yang dikirimin santet pernah tahu nggak Mbak Ivon ngerjain dia? Nggak pernah. Ada hubungannya nggak Roy, dengan kondisi Mbak Ivon sekarang? Ada sih sebenarnya. Tapi udahlah, karena hukum tabur tua ya, dia juga lagi sepi banget ininya restorannya. Jadi ya sama aja. Ini adalah kamu lagi running on karma. Jadi kamu Iya. lagi jalanin karma buruk itu. Betul, saya pun merasakan kayak begitu. Makanya kalau misalkan saya niatnya jahat lagi kayak dulu, saya balikin lagi. Bisa tambah Sampai parah ya? kapan gitu. Iya bener, sampai kapan gitu kan. Iya. Gak ada akan habisnya kan. Nah, Oke, baik. Terus saya mau coba gini, saya pernah keluarin susuk ya di nggak di program yang lain. Kemudian dia keluar dengan sendirinya. Tapi ada tapinya. Tidak semua orang mungkin bisa saya keluarin. Ya, itu harus kamu tahu dulu. Saya tetap usahain. Saya pakai madu dan kopi ini. Saya campur. Berarti masih ada susuk yang tersisa di badan Mbak Ivon ya Roy? Iya. Kamu pernah ditawarin susuk nggak Dinda? Enggak, Kalau ada yang nawarin, enggak mau lah. Kak alasannya? Ya, Dinda ya mau kuat iman aja lah. Enggak percaya sama gitu-gituan juga sih. Takut nanti ya ada imbasnya kan. Biasanya ada imbasnya sih. Mm-mm. Dan itu udah hukum pasti. Saya boleh buka. Diturunin maskernya. Ya, tuh ya. ya, saya minta izin ya Mbak Ivon. Atas Nanti nama nggak orang kita Kiyoshi. tayangin kok ya. Saya minta izin sekali. Boleh. Takutnya kan kena mata dan segala macam. Oh. Ada kuas yang kecil lagi gak? Lebih kecil. Makasih. Segini? Ya itu tapi kotor. Yang Mohon maaf ya. kayak Mbaknya merem aja deh. Sebesar ini kira-kira. Mbaknya merem aja deh. Mohon maaf ya Mbak ya. Permisi. Nggak, kamu diam aja lehernya. Sebentar ya. Sebentar. Nikmatin aroma kopinya ya. Ini kopi, madu. Kopi dan madu adalah perpaduan yang sangat sempurna sekali untuk hawa negatif dan tentunya bagus untuk kulit juga.
Jadi ini secara kesehatan juga baik, secara spiritual juga bisa melawan energi negatif begitu ya, Roy? Betul. Bentar ya. Bentar ya. Oke. I'm finished. Boleh Dipakai lagi boleh? dipakai lagi. Oke. Tancapin nih lilin di apinya. Buka. Buka dong harus. Biarkan itu terbakar saja. Itu tempatnya Tempatnya Sangkurnya. kalau bisa ditusuk bisa sih, harusnya dibakar sekalian. sekalian. Jadi jangan nyesel ya kalau udah ini dibuang. Jangan nyari-nyari lagi ya. Enggak, Mas. Emang ini mau dibalikin tadinya, Mas? Tadi mau dibalikin ya. Iya, cuman sayanya belum sempat ke sana. Ya udah diberesin di sini aja. Lagian makhluk-makhluk halus di belakang kamu yang tadi udah mulai menghilang juga kok. Udah pergi semuanya. Terbang ke atas dan kemari. Semuanya sudah bersih. Tadi ada banyak, Roy. Tadi ada banyak sebenarnya, cuma belum sempat saya ceritakan. Tapi sudah pergi kayak asap gitu. Jangan khawatir kalau restoran lagi sepi. Sekarang kan ada zamannya online, ya kan? Iya, bisa jadi pilihan sih. Bisa yang delivery dengan online. Iya. Itu sih. Ada lagi yang ingin Bayu sampaikan? Saya cuman berharap Mbak Ivon tadi nggak menyerah gitu. Kan sekarang udah tutup seminggu ya. Bayangkan kalau misalnya nanti Anda menyerah, gimana keluarga, anak, dan lain-lainnya. Karena kan tumpuan keluarga, tulang punggung. Iya, Mas. Kalau misalnya menyerah, apa kabar mereka gitu? Siapa mereka nanti bergantung kemana? Justru dari itu, Mas. Saya soalnya berjuang sendiri. Ya. Mudah-mudahan sepulangnya saya di sini, pintu rezeki saya kembali normal lagi, Mas Roy. Iya, Mas Bayu. iya. Semoga ya. Amin. Tuh Bayu tutupin kerisnya dengan kain. Biarkan dia terbakar dengan sendirinya. Ini ditutup. Tutupin ke apinya. Sampai jumpa ya, jimatnya. Kamu mau ucapin selamat tinggal kah? Udah gak ada lagi namanya tumbal-tumbalan, susuk-susukan. Hati pecah. By phone udah lega? Udah, Mas. Sampai melintir gitu ya? Ya. Kau merasakan atau melihat sesuatu nggak begitu keris-keris ini? Apa namanya, semar mesem ini dibakar? Saya merasakan semuanya kembali ke semula sih. Dalam firasat saya mendengar mereka kembali ke alam baka, ke alam Alam sana. alam semesta, alam. Semuanya pada meleot. Gitu. Tapi setelah ini nggak akan membahayakan Mbak Ivon nih, begitu dia dibakar? Gak ada. Yang Mbak Ivon sendiri ini, kalau restoran kamu yang pegang sendiri, apa ada tukang masaknya? Ada tukang masaknya. Oke. Ya, kamu tinggal merintah mau Iya. masaknya. Ngurusin administrasi, manajemennya kali. Iya. Oke. Baik. Siap. Tadi kata Roy, Februari ada sesuatu yang luar biasa, jadi tuh bisa tambah semangat, mudah-mudahan. Amin, Mas. Iya. Mudah-mudahan. Dan jangan lupa pesan-pesan saya tadi dari A sampai Z. Ada pegawai kamu yang gak jujur,
Satu. Kedua, kamu harus bagi-bagi nasi di jalanan untuk anak-anak yang kekurangan nggak punya makanan. Terus ketiga, jadi diri yang lebih baik lagi sih sebenarnya. Jangan cari-cari beginian. Dan Iya, Mas. keempat, saya pengen kamu ke dokter karena kaki kamu mengalami gangguan medis. Itu aja 4 poin saya. Ini kok ke arah Pocong itu ya? Iya. 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 Tuh. Roy, ke ujung iketan pocongnya loh. Iya. Iya. Terus dia mulai masuk lagi ke dalam pocongnya. Dia belok loh. Belok loh. Tuh. Nih ya. Make sense gak sih dari sana menuju ke gambar saya? Secara tidak disengaja. Lihat deh. Tuh, lihat deh. Lihat gak penonton? Kelihatan emangnya? Harusnya kan ke sana, ke sini atau ke sana. Tapi dari ujung iketan Dan pocongnya menuju mukanya terus dia sekarang. belok ke arah muka. Dia berhenti Terus berhenti. di kepala pocongnya. Posisinya pas banget. Pas kepalanya ya. Iya, pas kepalanya. Berarti artinya kamu udah terbebas dari hal-hal kayak ginian. Ini nggak akan mengganggu dia lagi, Roy. Gak akan mengganggu dia lagi selamanya. Ini kayak ngebakar ini juga ya. Iya. Ngebakar mereka ya. Ngebakar Ikat mereka. mereka untuk pergi. Iya. Saya heran loh, nggak habis pikir. Ini dia punya cairan ke kepalanya pocongnya. Terus berhenti di situ. Iya. Serem ya. Mau percaya mau enggak, itu mungkin urusan pemirsa di rumah. Tetapi saya yang melihat langsung, saya juga agak sedikit ini ya. Nggak habis pikir ya? Nggak habis pikir sama logikanya di mana ya. Dan ini terjadi gitu. Dia hampirin kepala pocong. Terus udah aja. Selesai. Iya, kita buta apar. Oke. Terakhir ada yang mau disampaikan, Roy? Nggak ada. Adinda ada pesan atau ada tanggapan buat Mbak Ivon? Ya, semoga dengan kejadian ini Kak Ivon lebih berpikir panjang lagi kalau mau melakukan seperti ini lagi. Dan semoga bisa kehidupan Mbak Ivon bisa kembali normal lagi seperti dulu. Amin, Iya. amin. Amin. Ya. Mbak Ivon, terima kasih ya Mbak Ivon. Dan jangan lupa periksa ke medis. Kalau ada sakit di kaki dan lain-lain, berpikir positif. Jangan sampai nanti mikirnya dikirimin santet nih. Ada yang jahatin, ada yang ngerjain. Ya manusia pernah melakukan kesalahan. Mungkin Mbak Ivon juga pernah mengirim santet, tapi itu udah selesai. Ya kan? Maafin diri sendiri, sekarang saatnya mulai sesuatu yang baru. Iya. Terima kasih, sukses untuk usahanya, salam buat keluarga. Dan Mbak Ivon boleh meninggalkan studio. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih. Jangan bangga atas bayanganmu sendiri. Walaupun terlihat tinggi karena bias matahari, dirimu tetap kecil dan tak berarti. Berikut ini akan hadir seorang perempuan yang mengaku diwarisi ilmu gaib. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Uli. Selamat malam Mbak Uli. Malam, Apa profesi dan aktivitas Mbak Uli saat ini? saya dagang Dagang apa ya? baju. Oke, baik. Apa yang mau Mbak Uli ceritakan kepada kami? Saya sering kesurupan, merugikan orang di sekitar saya. Terus saya sering dimimpi makhluk halus. Terus saya sempat membunuh orang tapi nggak sempat jadi.
Membunuh orang tapi nggak sempet jadi maksudnya? Iya, maksudnya udah dihalangi sama orang dulu di sekelilingnya gitu. Hampir membunuh Iya, hampir orang membunuh jadinya? orang. Itu dengan tangan, dengan fisik, atau dengan kekuatan atau hal gaib membunuhnya? Dengan hal gaib. Ngirim santet atau teluh gitu? Enggak, saya karena kan saya ada keturunan raja dari ayah saya. Dan ayah saya kan orang itu kan keturunan saya dulu setiap malam itu saya harus mandiin keris. Oke. Iya, setiap malam Jumat Itu untuk apa? supaya ya kata ayah saya harus turun-menurun sebagai anak harus mengikuti perintah ayah. Pokoknya bagaimanapun cara tapi dengan kejadian itu akhirnya saya ada rasa aneh gitu. Sering suka marah, tersinggungan. Oh, dan itu membunuhnya juga tanpa ini ya? Iya. Maksudnya di luar kesadaran gitu? Iya, Pada saat kesurupan? iya. Baik, tujuannya malam hari ini mau lepas dari semua itu? Iya, Ingin saya pengen benar-benar hidup bersih? normal, iya. Tapi kan itu warisan, berarti melawan keluarga dong? Iya, tapi saya nggak mau. Itu kayak menyimpang gitu, saya nggak suka. Baik, mudah-mudahan Mbak Uli mendapatkan solusi yang diinginkan dan kami akan ajak Mbak Uli untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo, kami persilakan Roy Kiyoshi.